Dan yang kedua yang akan dibawakan oleh Aisyah. Terima kasih pada Bu Dwi sudah hadir sebagai expert. Eh, Cuma sayang ya, nggak ada orang tua Aisyah karena kerja Kerja. katanya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai saja eh, KAS yang akan dibawakan oleh Aisyah. Silahkan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Aisyah Sylvia Nuriza, kelas 8. Jadi di sini saya akan mempresentasikan KS tahun ajaran 2025 dan 2026 semester 1. Sini. Itu aja. Daftar isi. Ada pembelajaran yang diminati, ada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, refleksi diri terhadap diri sendiri, kekuatan dan kelemahan diri, dan rencana tindak lanjut. Pelajaran yang diminati. Jadi di sini saya memilih topik KS yaitu fisika. Alasannya memilih topik tersebut karena mudah dimengerti dan tidak ada lagi pembelajaran yang untuk dijadikan KS menurut saya, kecuali fisika. Oke, saking baik. Daftar topik semester ini ada tata surya, yang kedua dinamika, usaha, dan gaya. Saya memilih topik yaitu gaya. Alasan saya memilih topik gaya dikarenakan mudah dikerjakan dan mudah dipahami, tetapi topik ini saja tidak dengan topik yang lain di pembelajaran fisika. Kita masuk ke materi yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempat. Akibat gayanya itu ada satu, mengubah gerak benda, kedua mengubah arah arah bergerak benda, tiga mengubah bentuk benda, dan keempat kecepatan benda. Oke. Di sini ada ini apa materi lagi. Yang ke satu itu ada gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya berat atau gaya tarik antar benda-benda karena massa benda tersebut yang memiliki massa. Contohnya itu eh, apel yang jatuh dari pohon. Itu kan ditarik oleh massa gaya gravitasi bumi. Nah, jadi apelnya tuh bisa jatuh ke bawah gitu. Yang kedua itu gaya pegas. Gaya pegas muncul pada pegas yang ada pernya. Jadi benda itu bisa elastis lainnya pada saat digerakkan atau ditarik. Contohnya itu ada pulpen. Pulpen kan kalau kita jentikan, pernya tuh isi pulpennya tuh bakal keluar. Nah, kalau kita jentikan lagi, itu pernya bakal masuk lagi atau ketarik. Jadi itu yang dinamakan sebagai gaya pegas. Gaya otot Gaya otot dimiliki oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Contohnya itu ada kita misalnya dorong meja. Itu memakai otot manusia atau hewan karena benda meja itu bisa terdorong atau bergerak, berpindah tempat gitu. Ya, gitu. Oke. Yang keempat ini ada gaya listrik. Gaya listrik dapat menarik suatu benda atau menolak benda lain dikarenakan ada muatannya. Contohnya eh, balon. Kalau kita gesek-gesekan balon ke rambut kita itu apa? Rambut kita bakal mengikuti apa? Ke mengikuti ke atas balonnya, mengikuti balonnya. Tuh, jadi rambutnya bakalan terbang. Itu karena ada jenis listrik yang
yang disebabkan oleh gesekan balon. Yang kelima itu gaya magnet. Gaya magnet dapat menarik atau menolak benda lain dikarenakan perbedaan kutub. Contohnya itu seperti kulkas. Itu kan kulkas itu seperti ini. Nah, ini tuh kutub selatan dan ini kutub utara. Kalau misalnya kita satuin, bakal nempel. Kalau misalnya kutub itu sama, itu tidak akan menempel karena eh, menolak benda karena perbedaan kutub. Jadi gitulah. Oke. Ada Mm-mm. ada yang keenam itu gaya normal, Mm-mm. muncul pada suatu permukaan atau bidang dikenai gaya. Arahnya tegak lurus permukaan bidang simbolnya N, Newton. Contohnya itu meja yang di atasnya ada buku. Nah, itu kan meja itu memiliki 4 kaki. Nah, jadi itu tuh nggak akan jatuh di atas. Gimana ya cara? Oh, yang ada yang ketujuh itu ada gaya sentripetal. Muncul pada gerak melingkar arah selalu menuju pusat lingkaran gerak. Contohnya pusat matahari, pusat tata surya. Nah, kan di tengah itu ada matahari. Nanti eh, si planet-planetnya bakalan ngelilingin matahari tersebut. Nah, itu Oke. yang dinamakan sebagai gaya sentripetal. Yang kedua terakhir itu ada sentrifugal adalah gaya fiktif yang dimunculkan untuk mengimbangi gaya sentripetal sehingga benda bergerak melingkar dan tidak jatuh ke pusat lingkaran gerak. Contohnya biang lala. Itu kan biang lala seperti bulat tapi tengahnya seperti ini. Terus dengan adanya gaya ini eh, si pinggirnya tuh nggak akan jatuh gegara eh, ada lingkaran yang gerak gitu. Ya pokoknya gitu. Ada gaya tegang tali. Tegang tali ada pada tali dengan kondisi tegang karena ditarik oleh beban. Mm-mm. Gaya tegang tali selalu berpasangan. Contohnya gantungan baju. Gantungan baju bisa nggak sih? Saja. Ada ya, Mm. contohnya itulah. Terus lanjut ke materi ini soal. Jadi di sini ada soal ada dua. Itu yang satu itu ada Adi dan Arif mendorong lemari bersama-sama ke kanan. Sementara Fatih menghalangi dengan mendorong lemari ke arah kiri dengan besar gaya 20 Newton. Jika besar gaya yang dikerahkan Andi adalah 25 Newton dan besar gaya yang dikerahkan Arif adalah 30 Newton, berapa besar dan arah resultan gaya yang terjadi adalah kita tulis dulu Coba. diketahuinya Oke. di Wih, itu ada adik, dia memiliki massa 25 Newton ke arah kanan. 20 ke arah kanan. Dan ada Arif yang mendorong sama seperti Adi ke arah kanan, yaitu sebesar 30 Newton. 30 Newton ke arah kanan. Dan Fatih mendorong berlawanan arah, yaitu ke kiri, dengan massa sebesar 20 Newton. Hmm. Di 20
Newton ke kiri. Nah, ditanyanya itu ada besar dan arah resultan gaya yang terjadi. Ditanyanya ditulis gak sih? Eh, Sekarang jawab. Jadi itu ada eh adik eh, memiliki massa sebesar 25 ditambah Arif 30 dan karena Fatih ini mendorong ke arah yang berlawanan jadi dikurangin sebesar 20. Jadi totalnya 35 Newton. Nah, untuk arahnya kan Adi dan Arif itu lebih besar arahnya, apa masanya. Sedangkan Fatih itu lebih lebih kecil. Jadi yang pasti Adi dan Arif yang menang. Jadi dengan arah ke kanan. Loh. Nah, gitu. Dan yang kedua itu ada Budi. Bentar. Ada Budi, Dani, dan Eko mendorong meja bersama-sama dalam arah yang sama. Jika besar gaya yang dikerahkan Budi dan Dani dan Eko masing-masing adalah 10 Newton, maka besar resultan gaya yang terjadi adalah diketahuinya itu kan masing-masing ini tuh diarahkannya sama. Masing-masing masanya itu adalah 10 Newton. Nah, yang ditanya besar dan arah resultan gaya yang terjadi. Jawab. Jadi, 10 tambah 10 tambah 10 itu 30. Ke arah yang sama. Sesuai di gambar ilustrasi di samping, yaitu ke kiri. Bisa nggak, Bu? Ke kiri. Ini apa ke kanan? Ke kanan. Ya. Dengan arah ke kanan. Tuh, Ya. sesi tanya jawab. Ya, silakan kepada expert Ibu Ita atau Ibu Dwi, silakan untuk memulai untuk bertanya. Ibu Dwi Baik. dulu, sebentar. Enggak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aisyah, Ibu, waktu pertama kali Aisyah bilang, aku milih fisika, Ibu surprise banget ya, seneng banget gitu. Aisyah berani memilih tantangan yang luar biasa ya, kan Aisyah sendiri tahu seperti yang Aisyah bilang tadi, di topik ini bukan berarti di topik yang lain. Tapi pasti Aisyah pasti bekerja keras ya untuk menyiapkan topik ini ya Aisyah ya. Nah, terima kasih untuk kerja kerasnya. Nah, sebelum Ibu mulai bertanya, tadi mungkin ada beberapa, coba lihat slide yang sebelumnya tadi. Nah, terus lagi ke sebelumnya, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi ada nggak? Sudahnya berarti, sudahnya. Sudahnya lagi, yang gaya normal. Nah, itu udah gaya normal. Nah, tadi kan simbolnya N ya. N itu bukan singkatan dari Newton, tapi singkatan dari normal. Kan sama-sama N ya. Kan makanya namanya gaya normal. Dikasih simbolnya N. Sama-sama N sih, soalnya ada juga N Newton ya, karena fisika itu menggunakan banyak simbol ya. Double-double jadinya. Nah, jadi untuk N yang ini maksudnya adalah N normal. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, yang ini tadi Aisyah sudah menerangkannya dengan baik ya. Nah, tadi mungkin untuk Aisyah yang tadi waktu Aisyah membacanya sebenarnya sudah betul membacanya gaya 20 Newton dan seterusnya. Tapi waktu Aisyah menerangkan tadi jadi berubah jadi dengan masanya 25 Newton padahal harusnya menyebutnya gaya gitu. Tapi tidak apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang apa sih memang di fisika itu ada banyak simbol ya. Simbol-simbol yang banyak sekali. Nah, masing-masing simbol itu mungkin kadang agak membingungkan. Apa itu massa, apa itu gaya, apa itu kecepatan, apa itu percepatan, apa bedanya gitu ya. Membuat pusing ya lumayan gitu ya. Gitu mungkin. Ya, mungkin itu saja. Nah, kalau yang terkait dengan Aisyah, mungkin kalau pertanyaan untuk Aisyah kan kita sudah bimbingannya, jadi mungkin Ibu tahu tentang Aisyah, tentang catatannya juga, Ibu pernah periksa bagus, Aisyah catatannya bagus, kemudian Aisyah juga benar jarang ngantuk kalau di kelas ya Aisyah ya, selalu siap standby gitu dan berusaha menyimak dengan sebaik-baiknya di kelas. Kalau ada tugas-tugas juga dia pasti berusaha untuk menyimak dengan baik sebisa mungkin ya Aisyah ya. Nah mungkin nanti untuk kedepannya kalau saran untuk Aisyah sebenarnya punya potensi yang sangat besar ya. Tapi dengan satu catatan, Aisyahnya harus tenang gitu. Kalau sedikit aja gugup, nah biasanya mah kayak bingung jadi apa yang dipikirkan tadi teh tiba-tiba menjadi lupa. Ya, suka sendiri. Nah jadi Aisyah harus belajar untuk lebih rileks, kemudian belajar lebih tenang, kemudian mungkin meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mengenal nama-nama. Ya. Nama-nama. Jadi spesifik ya, misalnya ini adalah itu, ini adalah ini, itu sedikit satu-satu gitu. Jadi misalnya apa ya, karena kalau dalam fisika itu ada banyak sekali nama-nama yang tadi kan, kayak gaya itu F, kalau percepatan itu A, kalau massa itu M, belum lagi satuannya ada yang kilogram, ada yang newton, ada yang joule, ada yang meter, ada yang sekon, apa bedanya semua itu. Nah, itu kan membingungkan ya. Yeah. Nah, gitu. Tapi bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nanti jadi kita pada saat kita melakukan sesuatu, kita berhenti dulu, kemudian jadi dilatihnya di keseharian gitu, dilatihnya kesehariannya. Yeah. Jadi memperhatikan detil-detil kecil, kemudian memberi catatan kecil tentang itu. Aku harus menghafal kalau ini adalah itu. Dan belajar untuk lebih tenang dan lebih percaya diri. Gitu ya, mungkin. Oke, mungkin itu saja dari Ibu ya, Aisyah. Tetap semangat ya. Terima kasih sudah memilih topik fisika. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Bu Ita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surprise ya mau memilih fisika ya. Dan tadi bilang karena topik gaya ini mudah mengerjakannya dan mudah dipahami, itu ya kata Aisyah ya. Karena sebelum-sebelumnya sangat jarang sekali itu anak yang tertarik dengan pelajaran fisika ya. Jadi pelajaran fisika itu kan dianggapnya tuh sulit gitu ya. Jadi alhamdulillah bagus kalau Aisyah dengan topik ini ya bisa memahami dengan mudah ya dan bisa mengerjakannya dengan mudah. Kalau di kelas 7 memilih apa Aisyah? Itu MTK sama dua-duanya MTK. Oh, MTK. Oh, berarti nyambung ya dari matematika, senang matematika, kemudian senang fisika gitu ya. Fisika itu lebih sulit daripada matematika ya. Jadi ini minat yang harus dilestarikan ya, dikembangkan gitu ya. Aisyah bisa nanti meminati lagi
topik-topik fisika yang lain. Nah, yang ingin Ibu tanyakan nih materi nih ya. Coba Aisyah jelaskan perbedaan antara gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya otot. Gaya, Tenang dulu. bentar. Tenang dulu. Tadi kata Bu kayak Eh, gravitasi. Kalau gravitasi itu memiliki massa, ya kan? Nggak apa-apa. Jangan salah. Aduh. Kalau gaya pegas, pegas, pegas itu apa? Lebih apa ya? Bentar, ingat contohnya dulu. Oh, gaya pegas itu bisa didorong sama ditarik, kayak elastis gitu. Sedangkan gaya gravitasi itu apa? em, Memiliki massa, memiliki masalah. Jadi si bendanya itu bisa jatuh, sedangkan kalau pegas itu eh, bisa didorong kayak misalnya tadi yang saya sebutkan yaitu pulpen gitu. Jadi bisa ditarik atau didorong. Dan kalau gaya otot itu dipakai dikarenakan oleh dari manusia dan hewan gitu. Jadi membuat benda itu bisa terdorong atau ditarik oleh otot manusia itu. Itu sih. Demikian Bu Ita. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Ibu cukup memahami ya penjelasan yang barusan. Apa bedanya gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya otot. Nah, ya pesan dari Ibu terus diminati ya, minat terhadap belajar fisika. Menurut Ibu perkembangan yang bagus ya dari matematika ke fisika gitu ya. Ya, Selamat ya, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mempelajari topik-topik fisika yang lainnya. Dari Ibu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada lagi, silahkan Aisyah untuk menutup. Ibu nggak nanya. Enggak, silahkan aja. Eh, Yuk. Masih Refleksi terus. terhadap diri sendiri. Refleksi ya, Ya, betul ya. kekuatan dan kelemahan diri. Untuk kekuatannya, yang satu itu saya itu tidak mudah ngantuk saat belajar. Dan yang kedua itu selalu mendengarkan guru saat mengajar. Dan yang ketiga lebih mengerti jika fokus. Kelemahan diri, takut untuk bertanya. Yang kedua itu mudah lupa. Dan yang ketiga suka menunda-nunda pekerjaan. Solusi dari kelemahan diri. Solusinya itu kan tadi ada takut untuk bertanya. Nah, solusinya itu ada beranikan diri untuk bertanya. Dan sebelumnya itu ada suka lupa gitu terhadap kayak misalnya nyimpen barang, suka lupa itu nyimpennya di mana. Nah, untuk tidak lupa lagi itu bisa menghafal supaya eh, bisa ingat gitu benda itu tuh yang disimpan itu di mana. Yang ketiga itu tadi apa ya? Oh, jadwal. Jadi aku tuh suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Kalau misalnya ada PR, besok besoknya lagi. Pas waktu hari H-nya itu udah datang, saya tuh belum ngerjain PR-nya. Nah, jadi dengan cara ini membuat jadwal mungkin bisa mengerjakan tepat waktu. Rencana tindak lanjut.
Rencana tindak lanjut itu sebenarnya sama seperti kekuatan diri. Cuman eh ya gitulah. Lebih membatasi waktu bermain dengan waktu belajar. Dua, membuat jadwal belajar dan bermain. Dan ketiga, lebih tekun terhadap pembelajaran. Rencana tindak lanjut dari yang diharapkan dari orang tua. Yang satu itu memberi semangat atau support, yang kedua itu membantu bimbingan belajar, dan yang ketiga sabar terhadap anaknya yang selalu berganti-ganti terhadap minatnya. Yang diharapkan dari guru itu memberi semangat kepada murid, membantu bimbingan kepada murid, dan bersabar terhadap apa yang saya lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya. Boleh foto dulu. Hah? Ya, ya, wah, ya, Arif dulu. Accept. Iya. 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 Kalau misalnya gampang ya udah pilih tadi. Kalau misalnya minat. Ah, Oh, Aisyah. Oh, enggak. ya, sama-sama. Ya.